Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dhara'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sudah terang pada ayat yang lalu bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada barang siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi sebelum petunjuk datang telah diperingatkan bahwa berbagai kesulitan akan bertemu. Sebab meskipun Tuhan telah memperingatkan bahwa manusia itu adalah umat yang satu, mereka pun senantiasa pula berselisih dan kita telah melihat sendiri. Walaupun orang yang tunggal darah dan tunggal daging, seibu dan seayah, kadang-kadang selisih mereka lebih hebat daripada selisih dengan orang lain. Di sisi tampak bahwa di dalam menuju cita-cita yang mulia, di tengah jalan kita akan berjumpa keadaan yang berbahaya. Sebab itu, janganlah dikira senang menegakkan kebenaran dalam dunia ini. Dan tidaklah pula mudah akan masuk ke surga yang dijanjikan Tuhan. Sebab itulah Tuhan memperingatkan selanjutnya. Ataukah kamu kira bahwa kamu akan masuk ke surga, padahal belum datang kepada kamu seumpama yang pernah datang kepada orang yang telah lalu sebelum kamu, yaitu nabi-nabi dan rasul-rasul Allah serta orang-orang yang berjuang mengikuti jejak beliau di dalam menegakkan kebenaran dan pelajaran Tuhan di dalam dunia ini. Sejak dari zaman Nabi Adam sampai Nuh, Ibrahim, Lut, Musa, dan Isa, dan lain-lain, telah menimpa kepada mereka kesusahan, kecelakaan, dan diguncangkan mereka. Kesusahan karena kekurangan harta benda, dan kemelaratan kecelakaan karena penyakit atau luka-luka. Keguncangan karena dikejar-kejar, dihinakan, dan dibunuh. Nabi-nabi Bani Israel sampai kononnya 70 orang yang mati dibunuh oleh kaum mereka sendiri. Hampir semua rasul diusir dari negeri mereka. Ibrahim sampai dibuatkan orang pembakaran dan dimasukkan beliau ke dalamnya. Nabi Nuh sampai disuruh membuat perahu untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Nabi Zakaria yang telah tua sampai digergaji orang kepala beliau. Maka kamu, wahai umat yang mengaku beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah menyangka bahwa akan enak-enak sebagai itik pulang petang saja melenggang-lenggok masuk surga. Padahal kamu tidak tahu menderita karena menegakkan kebenaran. Barulah kamu akan senang, tiada gangguan, tidak ada kesusahan, tiada kecelakaan, dan tidak akan diguncang oleh rintangan dan kejaran musuh kalau kamu cuma diam saja. Menurut riwayat dari Ibnu Munzir, Ibnu Jarir, dan Abdur Razak bahwa Qatadah menerangkan bahwa ayat ini turun ketika kaum sekutu yang terdiri atas kaum musyrikin Quraisy dan Yahudi Bani Quraizoh serta kabilah-kabilah Arab mengepung Madinah yang terkenal juga dengan nama Perang Parit atau Perang Khandaq. Nyaris Madinah jatuh ke tangan musuh, nyaris kota itu diserbu dan Islam dipadamkan sebelum menyala. Surah istimewa dengan nama Al-Ahzab telah diturunkan memperingati peristiwa itu. Maka menurut keterangan Qatadah tadi, ayat ini turun di waktu itu. Ibnu Abbas menafsirkan pula bahwa ayat ini telah diperingatkan bagi orang-orang beriman kepada Allah bahwasanya dunia ini tidak lain daripada negeri percobaan, negeri yang penuh dengan bala dan ujian. Di ayat ini diterangkan
bahwa bala dan cobaan adalah kemestian yang ditempuh oleh orang-orang mukmin. Dan demikian pula lah diperbuat Tuhan terhadap nabi-nabinya yang dibersihkan, yang dinamai Sofwatullah, orang-orang pilihan Tuhan untuk membersihkan jiwa mereka. Berdasarkan tafsir Ibnu Abbas itu, tampaklah bahwasannya percobaan hidup yang berbagai warna itu tidak lain daripada penggemblengan jiwa dan latihan, atau laksana emas yang dibakar, dititik dan ditempa. Tidak lain gunanya ialah untuk membersihkannya dari campuran logam lain sehingga tulen 24 karat. Cobaan membuat orang menjadi sofi, bersih. Di dalam surah Al-Buruj atau bintang-bintang, surah 85, diterangkan tentang penganut-penganut tauhid di Arabia Selatan yang digali orang lubang dan dihalau mereka ke dalam lubang itu, lalu disiram minyak dan dibakar. Sebabnya lain tidak hanyalah karena mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Nabi pun pernah menceritakan tentang seorang anak yang menyerukan tauhid telah menyakitkan hati raja yang zalim sehingga dia dibuang di laut. Tetapi pulang lalu diantarkan ke gunung supaya dimakan binatang buas. Tetapi dia pulang juga kembali dengan selamat dan telah disiksa dengan macam-macam siksaan, tetapi tidak juga dia kena. Akhirnya ia berkata, barulah saya akan dapat mati kena panah itu kalau tuan-tuan yang akan memanah dan raja sendiri ketika menunjukkan panah kepada saya menyebut dengan nama Allah, Tuhan anak ini. Setelah wasiatnya itu dijalankan, orang menyebut nama Allah, Tuhannya budak itu, dia pun dipanah dan memang kena lalu dia pun mati. Tapi jadi sampai saatnya yang terakhir dia menang. Orang disuruhnya percaya tetapi nyawanya diberikannya. Surga adalah tempat buat orang yang lebih dahulu telah menempuh berbagai ujian dan dia pun lulus dari ujian itu. Kadang-kadang ujian dengan memberikan jiwa dan kebenaran Allah kadang-kadang barulah mau tegak apabila kita telah sudi memberikan air mata, darah, dan nyawa. Kadang-kadang karena diri sudah terjual kepada Allah, seorang mukmin bernasib sebagai anak dagang yang melarat dalam negerinya sendiri. Mukanya hanya tunduk kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan dia mengenal ruku, kepada lainnya kepalanya tegak lurus. Hanya kepada Tuhan dia mengenal sujud. Adapun kepada yang lain dipandangnya hanya sama dengan dirinya. Asal dari tanah akan pulang kembali ke tanah. Dia tidak mengenal takut kepada siapapun. Sebab itu dia pasti bertemu kesusahan dan keguncangan. Yang tidak susah, yang tidak diancam kecelakaan dan keguncangan, hanyalah orang yang selalu dapat menyesuaikan diri walaupun dengan kekafiran. Demikian memuncaknya kadang-kadang kesusahan, kecelakaan, dan keguncangan itu, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman sertanya, bilakah pertolongan Allah? Kalau sudah sampai Rasul sendiri dari sangatnya rintangan itu telah bertanya bila pertolongan Allah akan datang, dan orang-orang beriman bersama menuruti beliau pun telah sama mengeluh demikian. Niscaya sudahlah sangat memuncaknya rintangan itu. Sehingga pertanyaan demikian seakan-akan telah membayangkan nyaris atau dekat timbul putus asa. Sebab di waktu rintangan tidak ada, semua orang mudah saja menyebut bahwa pertolongan Allah akan datang. Akan tetapi apabila kesusahan, kecelakaan, dan keguncangan itu benar-benar telah datang, seakan-akan tertutuplah segala pintu dan tidaklah tampak harapan. Hal ini bisa mengenai satu kelompok umat yang tengah berjuang
dan bisa juga mengenai diri pribadi. Sebab turun ayat menurut riwayat ialah ketika kaum Al-Ahzab, yaitu persekutuan orang Quraisy dengan Arab luar Madinah, dan diikuti lagi oleh Yahudi Bani Quraisy, telah mengikat janji bersama akan menyerang Madinah dan telah mulai dikepung negeri itu. Sekiranya maksud mereka berhasil, matilah Islam dan hancurlah dalam negerinya sendiri di Madinah sebelum tersebar ke seluruh bumi ini. Pada saat itu, mana-mana orang yang imannya lemah memang sudah mulai putus asa, mulai merasa ngeri tinggal di Madinah. Bahkan ada yang menyesal masuk Islam. Itulah orang-orang munafik. Akan tetapi orang yang kuat imannya menyambut kejadian itu dengan hati teguh sampai berkata, inilah yang selalu dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Kelak penafsiran kejadian ini akan dapat dibaca dalam surah Al-Ahzab, surah 33. Maka datanglah ujung ayat, ujung yang penuh kepastian.